Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Quratul Ain dengan NPM 2208260176. Saya di sini akan mempresentasikan tugas blog psikiatri saya mengenai somatoform disorder. Nah, somatoform disorder ini adalah kelompok gangguan psikiatri di mana seorang itu mengalami gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi medis dan keluhan tersebut berhubungan dengan faktor-faktor psikologis. Artinya seperti keluhan fisik nyata, tapi penyebabnya ini berasal dari pikiran atau emosi, bukan dari organ tubuh pasien. Nah, ada beberapa bagian dari gangguan somatoform, yaitu adalah gangguan somatisasi, gangguan konversi, hipokondriasis, body dysmorphic disorder, dan gangguan nyeri. Yang pertama, gangguan somatisasi. Ini merupakan kondisi di mana seorang mengalami banyak keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Keluhan ini biasanya berlangsung lama dan muncul karena faktor psikologis seperti stres ataupun emosi dari psikososial. Nah, etiologinya ini biasa disebabkan oleh faktor-faktor psikososial, faktor biologis, dan juga dari genetik. Nah, dari kriteria diagnosisnya berdasarkan PPDGJ-3, yaitu yang pertama adalah adanya banyak keluhan fisik yang bermacam-macam yang tidak dapat dijelaskan atas dasar adanya kelainan fisik yang sudah berlangsung sedikitnya itu selama 2 tahun. Yang kedua itu dia tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ada kelainan fisik yang dapat menjelaskan keluhan-keluhannya, atau biasa disebut dengan shopping dokter, yaitu berpindah-pindah dokter karena dia tidak percaya akan penjelasan dari dokter tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat disabilitas dalam fungsinya di masyarakat dan keluarga yang berkaitan dengan sifat keluhan-keluhannya dan dampak dari perilakunya. Nah, kemudian yaitu penyakit yang kedua adalah gangguan konversi. Gangguan konversi merupakan gangguan ketika seorang itu menunjukkan gejala seperti kelumpuhan, kejang, ataupun gangguan panca indera, tetapi tanpa adanya kelainan organik. Gejala ini muncul akibat tekanan emosional yang tidak disadari oleh pasien. Nah, etiologinya itu bermacam-macam. Yang pertama itu ada psikodinamik, seperti konflik emosional yang tidak disadari menjadi gejala fisik. Kemudian ada stres psikososial seperti trauma, tekanan, atau konflik berat yang mendahului gejala. Kemudian yang terakhir adalah faktor kepribadian, di mana pasien itu cenderung histrionik atau suggestible. Nah, untuk kriteria diagnosisnya itu yang pertama adalah gejala utamanya itu adalah kehilangan sebagian atau seluruh dari integrasi normal di bawah kendali kesadaran. Antaranya seperti ingat masa lalu, kesadaran identitas dan penginderaan segera, atau awareness of identity dan immediate sensation. Kemudian kontrol terhadap gerakan tubuh. Nah, yang kedua yaitu pada gangguan konversi, kemampuan kendali di bawah kesadaran dan kendali selektif tersebut terganggu sampai taraf yang dapat berlangsung dari hari ke hari atau bahkan jam ke jam. Nah, masuk ke penyakit berikutnya yaitu hipokondriasis. Nah, hipokondriasis ini merupakan keyakinan berlebihan bahwa dirinya ini menderita penyakit serius. Meskipun hasil dari pemeriksaan medis menunjukkan tidak ada kelainan, biasanya disebabkan oleh kecemasan berlebihan terhadap kesehatan pasien tersebut. Nah, etiologi dari hipokondriasis ini biasanya seperti kecemasan tinggi terhadap kesehatan, salah tafsir dari sensasi tubuh yang normal, riwayat penyakit berat di keluarga. Kemudian ada model belajar, yaitu pasien sering melihat orang sakit itu dapat perhatian. Nah, untuk kriteria diagnosisnya itu yang pertama adalah keyakinan yang menetap adanya minimal satu penyakit fisik yang serius yang melandasi keluhannya. Nah, meskipun pemeriksaan yang berulang tidak menunjukkan adanya alasan fisik memadai atau adanya preokupasi yang menetap, kemungkinan deformitas atau perubahan bentuk penampakan fisiknya, tetapi tidak sampai ke tahap waham. Kemudian yang kedua yaitu tidak mau menerima nasihat atau dukungan penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ditemukan penyakit atau abnormalitas fisik yang melandasi keluhan-keluhannya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada body dysmorphic disorder atau BDD.
adalah gangguan ketika seorang terlalu fokus pada kekurangan fisiknya yang kecil atau bahkan imajiner, sehingga menyebabkan stres dan gangguan dalam kehidupan sosialnya. Nah, biasa ini disebabkan oleh citra tubuh pasien yang negatif dan memiliki harga diri yang rendah, kemudian pengaruh sosial dan media terhadap penampilannya, gangguan obsesif kompulsif, dan faktor genetik dan kepribadian perfeksionis. Nah, untuk kriteria diagnosisnya yaitu yang pertama adalah preokupasi dengan cacat yang dihayalkan pasien. Bila terdapat anomali fisik ringan, kepribadiannya sangat berlebihan. Berarti dia itu tidak sesuai dengan apa yang dialami tubuhnya. Kemudian ada preokupasi yang mungkin mengkiatkan penderitaan dengan hendaya yang secara klinis bermakna di bidang sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Dan yang terakhir adalah preokupasi bukan karena gangguan mental lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada gangguan nyeri atau pain disorder, merupakan kondisi di mana seorang ini merasakan nyeri menetap tanpa penyebab medis yang jelas, dan nyeri tersebut ini dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres ataupun konflik emosional. Nah, penyakit ini etiologinya itu dapat disebabkan oleh beberapa, yaitu faktor emosional yang pertama seperti stres dan konflik interpersonal. Kemudian dari penguatan perilaku sakit, pasien ini dapat mendapatkan perhatian atau penghindaran tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah depresi atau ansietas mendasari keluhan nyeri. Nah, untuk kriteria diagnosisnya itu ada 3. Yang pertama, keluhan utama ini merupakan nyeri berat, menyiksa, dan menetap, yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya atas dasar proses fisiologi ataupun adanya gangguan fisik. Nah, yang kedua, nyeri timbul dalam hubungan dengan adanya konflik emosional atau problem psikososial yang cukup jelas untuk dapat dijadikan alasan dalam mempengaruhi terjadinya gangguan tersebut. Dan yang terakhir adalah dampaknya adalah meningkatkan perhatian dan dukungan baik interpersonal maupun medis untuk yang bersangkutan atau pasien yang mengalami penyakit tersebut. Nah, berikut merupakan presentasi saya mengenai penyakit-penyakit dari gangguan somatoform yang dibagi menjadi beberapa penyakit lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.